Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Jakarta ya, ke DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 ya, varian WiFi only warna hitam ya, dengan harga 5.315.000 rupiah, menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Sekali lagi terima kasih atas orderannya di Shopee kami ya. Sebelum kita packing, seperti biasa kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke DKI Jakarta. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait kondisi jaringan atau IMEI, di mana unit yang Anda pilih adalah varian WiFi only. Artinya unit yang akan kami kirim ini belum terdaftar di Bea Cukai. Jadi belum terdaftar ya, jadi tidak muncul sinyal karena belum kita daftarkan di Bea Cukai, bukan karena kerusakan, bukan karena rusak hardware atau rusak apanya, begitu tidak. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sewaktu-waktu bisa didaftarkan, tentu saja sangat-sangat bisa ya. Semisal Anda bepergian di luar negeri, kemudian pulangnya Anda daftarkan di Bea Cukai Bandara, itu pasti bisa ya, seperti itu. Jadi sewaktu-waktu bisa didaftarkan seperti itu dengan syarat-syarat tertentu yang dengan prosedur sesuai dengan ketentuan Bea Cukai, seperti itu. Itu terkait dengan jaringan. Tetapi jangan khawatir ya, sudah kami tuliskan di deskripsi juga ya, bahwa meskipun ini WiFi only tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Misalnya dalam hal ini kita pancing menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri ya. Jadi untuk sinyalnya sendiri ini bisa dilihat, ini sudah muncul sinyal Indosat ya, sudah muncul sinyal 4G. Ini kita menggunakan kartu Indosat ya, dimana untuk Indosatnya itu muncul ya. Ini wifi nya kita nonaktifkan ya, sebentar, ada tamu sebentar ya. Oke ya, kita kembali lagi. Tadi kita bahas mengenai jaringan ya. Jadi meskipun kondisi WiFi only ya, tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri. Nah ini buktinya kita sudah berhasil kita pancing menggunakan Indosat ya. Memang agak lama ya, mungkin butuh waktu sekitar 15-20 menit. Beberapa kali coba, gagal dan akhirnya berhasil. Dan jangan khawatir, meskipun sinyal Indosat ataupun memang kita tahu ya, untuk HP Sony Xperia versi Jepang itu jika digunakan di Indonesia sinyalnya itu hanya 1-2-3 bar, jadi tidak penuh ya, seperti itu. Memang seperti itu karakteristiknya. Jadi ini kita coba kita gunakan browsing ya, lancar ya. Jadi memang sinyalnya untuk Sony Xperia versi Jepang jika digunakan di Indonesia itu jangan kaget ya jika muncul 1-2-3 bar seperti ini. Ini tetapi meskipun 1-2-3 bar itu masih stabil, lancar dan cepat untuk akses internet ya, seperti itu. Kita coba gunakan browsing juga lancar. Kemudian bagaimana cara memancingnya ya, tutorialnya sudah kita sediakan ya, sudah kita buatkan tutorial bagaimana cara memancing sinyal di handphone yang masih belum terdaftar seperti ini. Nanti untuk link video tutorialnya bisa kita chat atau bisa kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Kalau saya lupa bisa diingatkan ya, chat aja kan, atau bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau Tri. Nah nanti baru kita kirim link tutorialnya, seperti itu. Kemudian kita coba buka YouTube ya, tadi browsing sudah, kita coba buka YouTube sambil cek suara ya atau speaker. Kita buka
Oke ya, lancar ya, untuk buka YouTube juga lancar. Sekali lagi ini menggunakan paket data ya, tidak menggunakan WiFi. Kemudian untuk suara tadi juga speakernya ya, suara speaker atas bawah juga jernih, tidak ada suara sember di speaker. Untuk speaker atas bawah stereo jernih, tidak ada suara sember. Kemudian coba kita selanjutnya, setelah kita jelaskan mengenai jaringan ya, kita tunjukkan nomor IMEI-nya sebentar ya. Di sini ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul nomor IMEI ya. Sebentar kita tutupi. Ini IMEI 1 ya, IMEI-nya ada dua karena ada dua SIM ya, satu SIM fisik dan satu eSIM ya. Untuk SIM 1 itu akhirannya 504, kemudian untuk SIM 2 akhirannya 512 ya. SIM 2 akhirannya 512, SIM 1 akhirannya 504. Di sini kami sensor ya nomor IMEI karena nomor IMEI adalah identitas dari HP ini dan penting kami tunjukkan ya sebagai identitas dari handphone ini sendiri. Kemudian ketika barang tiba, ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda kirim sama dengan unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek kelengkapan ya, kita jelaskan mengenai kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi ya. Untuk yang varian WiFi only itu HP, untuk kelengkapannya HP plus bonus, dimana bonusnya yang pertama kita kasih temper glass ya. Ini sudah kita pasangkan sekalian untuk temper glassnya. Mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi, agak menceng sedikit ya. Nah ini temper glass sudah kita pasang. Kemudian bonus yang kedua kita ada soft case ya, soft case bening seperti ini. Kemudian bonus yang ketiga ada headset vegan ya, extra bass. Ini menggunakan jack audio 3,5 ya, headset yang menggunakan jack audio 3,5 khas Sony. Kemudian juga kita ada charger Fleco ya, charger Fleco 33 watt. Ini lumayan cepat ya, bisa mengisi daya kurang lebih 2,5 jam sampai penuh seperti itu ya untuk bonusnya. Kemudian selanjutnya kita jelaskan mengenai kondisi fisik produk. Yang pertama kita tunjukkan untuk fisik bagian atas dulu ya, mohon maaf ini bekas tangan saya aja. Untuk fisik aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Untuk fisik aman, ini penampakan fisik tampak atas. Tidak ada retak, tidak ada pecah untuk secara fisiknya. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor ya, mulus juga ya, tidak ada retak, pecah, termasuk kaca kamera, lensa di dalam ataupun kaca pelindung kamera di luar juga bagus, tidak ada retak, pecah atau jamur ya. Fisik bagian samping sini juga mulus. Ini tombol shutter kamera, tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian tombol volume secara keseluruhan mulus ya. Fisik bezel bagian atas juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio 3,5 mm headset ya. Fisik bagian sini juga mulus ya, tidak ada slot apapun di sini, tidak ada tombol apapun, fisiknya mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus. Di sini ada lubang untuk charger, lubang kecil mikrofon dan slot micro SD dan SIM card ya. Jadi untuk RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 generasi 1. Kemudian jika memorinya dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya di sini. Itu untuk fisiknya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek LCD ya. Kita lihat warnanya merah sempurna ya, tidak ada warna lain, semuanya sempurna ya. Kemudian ini warna hijau juga sempurna, kemudian ini warna biru juga oke, hitam agak terang, agak terang, agak terang ya, putih bersih bisa dilihat.
putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada burn in, tidak ada tompel, tidak ada garis, tidak ada flicker ya, semuanya sesuai dengan deskripsi ya. Ini warna gradasi. Kemudian kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch. Kita coba dengan 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 jari bisa bergerak semuanya, multi touch lancar. Kemudian kita coba ke layar sentuh ya. Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya, hati-hati ketika memegang HP, membawa HP ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai tertekan, jangan sampai tertindih. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat. Kemudian ketika kita ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok, handphone tertekan oleh celana kita. Kemudian ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding ketika tidur. Ditakutkan jika kita sanding ketika tidur ya, itu nanti tidak sengaja tertindih di saat tidur, dan ditakutkan akan timbul masalah pada LCD ya, karena harga LCD-nya sangat mahal. Kalau Anda cek di Shopee itu harga LCD-nya bisa lebih dari 4 juta ya, jadi hampir sama dengan harga HP-nya. Jadi sangat hati-hati ketika membawa HP atau memakai HP, jangan sampai tertindih, tertekan, atau bahkan jatuh seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Hindari overcharging ya. Meskipun di setiap HP sudah ada pelindung dari overcharging ya, tetapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai HP penuh kemudian tidak segera dicabut. Ibarat tanggul di laut ya, meskipun di laut ada tanggul ya, tanggul itu setiap hari diterjang oleh ombak, tentu saja tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga dengan proteksi overcharging dari setiap HP ya. Nah, itu juga bisa jebol. Kalau proteksinya lemah atau jebol, itu nanti berakibat pada baterai yang melembung, baterai yang panas, meledak, baterai rusak, ataupun yang sangat dikhawatirkan itu mesin meleleh panas dan mesin mati total. Itu yang ditakutkan ya. Jadi hindari overcharging. Saran dari kami terkait dengan hal ini yaitu ketika kita mau tidur, ketika melihat handphone kita baterai lemah, jangan dicas sambil ditinggal tidur. Lebih baik kita cas aja di pagi hari ketika kita bangun ya. Misalkan bangun jam 5 pagi atau jam setengah 5 itu dicas. Kemudian jam setengah 7 atau jam 7 mau berangkat kerja itu dicabut. Itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga itu terkait dengan panas HP ya. Karena kita tahu karakteristik HP Sony itu memang panas sejak zaman dulu ya, sejak zaman seri-seri pertama muncul, Sony Xperia Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian ada XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, dan seterusnya hingga Xperia 1, Mark 2, Mark 3, dan seterusnya. Itu karakteristiknya sama, yaitu gampang panas. Solusinya apa? Solusinya beli cooler atau pendingin ya. Beli cooler ya, banyak dijual di Shopee dengan harga 100 ribuan yang harus colok sumber listrik. Ada yang harga 170 ribuan, itu sudah ada baterainya. Jadi beli yang sesuai kebutuhan, tetapi beli yang ada peltrinya ya, karena banyak cooler yang abal-abal ya, harga 35.000, 50.000 itu hanya cooler yang abal-abal, artinya cooler yang tidak ada heatsinknya, tidak ada peltirnya, cuma ada kipasnya saja, itu tidak berguna ya. Beli cooler yang sudah ada peltir, sudah ada heatsink ya, itu harganya mulai 100 ribuan ya, umumnya 100 ribuan. Karena apa, HP Sony itu memang panas, dan ketika panas itu memang karakternya dia menurunkan performa ya, jadi handphone agak nge-lag, kemudian kamera sering keluar sendiri ya. Itu memang sejak dari dulu memang sistemnya seperti itu. Jadi bagaimana solusinya ya, tadi beli cooler. Misalkan ketika digunakan untuk bermain game yang lama ya, jadi wajib menempelkan cooler agar tidak nge-lag, agar framenya tidak drop. Kemudian ketika HP ini digunakan untuk live streaming, entah itu di TikTok, IG, Facebook ya, digunakan live streaming jualan di Shopee, atau live streaming jualan di TikTok lah, itu juga membutuhkan fitur kamera yang
cukup lama ya, jadi wajib menempelkan cooler. Kemudian ketika digunakan untuk foto-foto ya, merekam video di tempat wisata, ketika misalnya Anda pergi ke tempat wisata ya, pasti Anda gunakan untuk foto-foto ya dengan durasi yang cukup panjang, itu juga wajib beli cooler ya. Jadi beli cooler yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau saran dari saya itu lebih baik mending beli cooler yang tanpa kabel ya. Jadi cooler nirkabel itu sudah ada baterainya ya. Saran dari kami ya, coba cari di Shopee merek-merek yang murah tapi berkualitas. Cooler P70 ya, P70 X111 Pro ataupun GS85AI itu bagus. Cooler dari harga 175 ribuan ya, sudah dapat cooler yang ada baterainya 2000 mAh. Itu rekomendasi dari kami. Jadi cooler yang ada baterainya itu bisa digunakan dengan kabel, bisa juga digunakan dengan baterai ya. Jadi cocok untuk outdoor di tempat wisata seperti itu. Jika HP panas itu bisa menggunakan cooler itu ya. Bisa dicari GS85AI, P70 ataupun X111 Pro ya, bisa dicari. Oke, kemudian selanjutnya kita cek tadi layar sentuh sudah ya, aman. Untuk suara tadi juga jernih. Kita cek ke mikrofon ya sekarang. Untuk mikrofon kita cek yang bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kemudian kita cek beberapa sensor ya. Ini sensor 3D atau sensor giroskop ya. Giroskop berfungsi, kemudian sensor penghitung ini kita harus jalan ya. Kita harus sambil bergerak, tidak memungkinkan dicek di sini, tetapi kami jamin berfungsi. Kemudian suhu udara tidak ada, sensor kompas. Ini angkanya berubah ya, membaca ya 116. Kemudian ini menjadi 126 ya. 140, 142 ya, bisa membaca. Kemudian sensor cahaya juga berfungsi, sensor pengukur kecepatan atau akselerometer. Angkanya berubah ya, bisa membaca XYZ. Kemudian sensor kedekatan atau proximity ya. Proximity juga bisa membaca. Kemudian sensor tekanan atau pressure 975 sampai 983 ya, bisa dilihat 976 sampai 983, artinya sensor naik cukup banyak. Kemudian presurnya maksudnya cukup banyak ya naiknya. Kemudian sensor gravitasi ini juga bisa membaca ya, angkanya berubah XYZ nya. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kemudian kita lanjut cek sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita cek di keamanan sini, di pengelola sidik jari kita setting pola dulu. Di sini ya. Tadi untuk nomor IMEI-nya ya, tadi kita sensor kita tutupi pakai tangan. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat, via DM di Shopee ya. Jadi untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee seperti itu. Oke, selesai ya. Coba kita matikan HP-nya, kita sentuh sensornya sidik jarinya ya, nyala ya. Tidak perlu ditekan ya, cukup disentuh. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo. Kita ambil etol, kita tempelkan di belakang sini. 13.600 rupiah ya, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya. Artinya NFC bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan cek lensa kamera ya, yang terakhir.
Ini sudah 20 menit ya di sini ya, di Photo Pro. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa mode pengaturan ya di kameranya Sony. Di sini kalau basic, di mode basic ini semuanya diatur oleh komputer ya, hanya ada pengaturan lensa dan bokeh atau ini pengaturan standar ya. Ini hanya digunakan untuk mode yang super cepat ya, quick, atau butuh jepretan yang cepat ya, tidak perlu setting sana sini. Ini bisa digunakan, cocok untuk QR code dan semacamnya. Kemudian di mode auto ini adalah mode otomatis ya, semuanya disetting otomatis oleh software. Jadi di sini semuanya off ya, semuanya tidak bisa diatur ya. ISO-nya off, AWP-nya off, EV-nya off, kemudian shutter speed-nya off. Jadi semuanya disetting oleh software atau komputer. Bisa disimpulkan mode auto ini cocok untuk memfoto benda diam, objek diam, tidak bergerak di tempat yang cahayanya cukup ya, cahayanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup seperti itu. Kemudian kita cek lagi ada mode P atau program auto ya. Di program auto ini ISO-nya nyala ya, jadi ISO-nya nyala, EV-nya nyala, AWP nyala, tapi shutter speed-nya tidak ada ya. Di sini shutter speed-nya tidak ada. Jadi mungkin menurut saya cocok untuk memfoto benda diam ya, benda diam di tempat yang redup, kurang cahaya, atau di tempat yang sangat terang, terlalu banyak cahaya. Jadi ini cocok untuk cek seperti itu. Kalau tempatnya terlalu terang ya, terlalu terang, itu bisa diturunkan ISO-nya, bisa diturunkan EV-nya ya, seperti itu. Kalau tempatnya terlalu gelap, bisa dinaikkan ISO-nya, kemudian bisa dinaikkan EV-nya seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini mode S, ini mode kecepatan rana atau shutter speed ya. Di sini langsung terlihat muncul ya, SS shutter speed-nya muncul, tetapi di sini ISO-nya off ya, ISO-nya off, AWP-nya masih on, kemudian EV-nya juga off. Jadi di sini bisa disimpulkan fokus ke nanti. Jadi bisa disimpulkan ini cocok untuk memfoto benda bergerak, objek bergerak, objek yang terbang seperti itu, objek yang melaju, dimana untuk cahayanya bagus, cukup, tidak terlalu terang, cahayanya tidak terlalu over dan tidak terlalu kurang seperti itu ya. Di sini karena ISO-nya tidak bisa disetting. Kemudian yang mode M, yang mode manual ya, di sini full manual, semuanya disetting secara manual. Semuanya menyala ya settingannya, baik itu ISO, kemudian EV, kemudian AWP, shutter speed, semuanya nyala, bisa disetting. Artinya ini cocok untuk foto benda bergerak ya, foto benda bergerak di tempat yang kurang cahaya, di tempat yang terlalu terang cahayanya, itu bisa disetting secara manual di sini. Itu tadi ya untuk garis besar ya, garis besar fungsi dari masing-masing mode. Ada MR, ini memori ya, memori ini settingan favorit kita bisa disimpan di situ. Di sini kita hanya cek dari lensa kamera saja ya. Di sini misalkan kita coba satu kali, ini lensa utama, kemudian 0,7 ini lensa ultrawide, kemudian dua kali ini lensa periskop dengan optical zoom 2 kali, 3,5 kali ya. Nah ini kemudian 5,2 kali, kemudian lampu flash ya, lampu flash nyala, kemudian kamera depan. Nah ini tadi hasilnya ya, ini hasil dari lensa depan, kemudian ini lensa periskop dengan optical zoom 5,2 kali, ini lensa periskop dengan optical zoom 3,5 kali, ini lensa periskop dengan optical zoom 2 kali, ini lensa ultrawide ya, mohon maaf, ini lensa utama tadi kalau nggak salah, kemudian ini lensa optical zoom, kemudian ini lensa
utama satu kali ya. Oke, semuanya berfungsi ya. Kita coba hapus lagi, kita hapus sampahnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya, dan kita copot kartu saya ya. Oke, kita siapkan packingnya dulu. Wis kok pira mau pilih sih tok? Untuk packing kita sangat hati-hati ya. Kita packing di luar kardus biasa, tetapi di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya. Di sekelilingnya ada styrofoam, di bawah dan sekeliling ada styrofoam, di atasnya nanti kita tutup dengan styrofoam tebal seperti ini ya. Fungsinya agar lebih tebal packingnya, dan ketika dalam pengiriman jika ditumpuk dengan paket-paket yang lain itu nanti dia tidak akan penyok ya, karena kalau packingannya penyok itu nanti berakibat pada tekanan pada HP dan akan berakibat fatal pada LCD-nya. Jadi ini kita packing, kita modifikasi menggunakan styrofoam ini setebal 2 cm ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampun ditimbali, Bu. Kowe
Oke ya, ini kita potong nama produknya biar kurir tidak tahu isinya apa ya, untuk jaga-jaga biar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Sebentar ya. Oke, paket sudah kita packing dengan aman. Ini paket tampak atas, tampak samping, bawah, samping sini, samping sini, samping sini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman di pengiriman, diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.